Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak ibu. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah kalau sehat semua. Ini kemana yang lain? Kayaknya belum pada fokus semua nih. Nopria, Luciana, anak ibu. Sehat kah? Oh, kayaknya belum fokus ya. Oke. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu ya. Coba yang perempuan deh yang pimpin doa. Coba Indri pimpin doa dulu. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Indri. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Juli, Bu. Oh iya. Sama Mardiansa, Bu, juga nggak ada kabar. 2 orang ya yang nggak masuk. Oke. Untuk pelajaran hari ini, Ibu share screen dulu ya, biar ini semuanya paham. Baik, udah terlihat? Udah ya? Sudah, Bu. Nah, ini dari materi yang Ibu share. Sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu lah, biar istilahnya agak have fun dikit. Coba, ada yang bisa nggak? Ini kira-kira apa kalimatnya? Ini ada kata yang kita susun. Suku, Bu. Ya, suku. Benar, Puji. Terus yang di bawahnya apa? Banjar, Bu, Banjar. Banjar, oke, good. Berarti suku Banjar. Oke, coba kita yang lebih hot lagi. Ada satu lagi di ice breaking ini. Kira-kira apa? Ayo, dari 4 suku kata yang ini, kira-kira apa ininya? Ayo, siapa yang bisa? Nenek, Bu, itu. Iya, nenek yang di atas. Terus, apa lagi? Moyangku. Oke, nenek moyangku. Next, kalimat berikutnya apa? Oh, berarti nenek moyangku seorang pelaut, bukannya ya, Bu? Nah, iya, betul sekali. Baik, terkait tentang ice breaking ini, nenek moyangku seorang pelaut. Kalau kita hubungkan dengan tadi ada suku Banjar, ini adalah sebuah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu terkait tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Itu bahasan materi kita. Nah, di dalam bahasan materi ini, ada pun yang akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran. Jadi setelah kalian belajar materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, maka kalian harus menguasai, harus mampu menganalisis terkait tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian kalian harus mampu atau dapat menggambarkan serta menganalisis ras migrasi nenek moyang bangsa Indonesia. Adapun nanti model pembelajaran yang akan kita terapkan yaitu adalah model pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran problem based learning. Nah, di dalamnya nanti akan Ibu bagi kelompok. Baik, sebelumnya di dalam pembagian kelompok ini kalian tentukan sendiri ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Sudah? Oke, sudah ya. Dari 4 kelompok silahkan pilih ketuanya nanti untuk perwakilan. Kemudian kita lanjutkan, kalau sudah bagi kelompok, sekarang di sini Ibu punya tayangan video. Silahkan disaksikan terlebih dahulu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait materi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Pernahkah kalian bertanya dari manakah asal-usul bangsa kita berasal? Apakah dari wilayah Indonesia sendiri atau mungkin dari wilayah luar? Apakah asal-usul nenek moyang bangsa kita berasal dari banyak bangsa di dunia? Untuk menjawabnya itu, maka kita perlu membedah 4 teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Apa caranya? Yang pertama itu adalah teori Yunan. Perlu diingat bahwa Yunan berbeda dengan Yunani. Yunan merupakan wilayah di Cina bagian selatan. Nah, nanti saya skip saja, Bu. Diedit aja videonya, ada yang masuk soalnya. Oke, next ya. Menurut teori Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Wilayah ini diduga merupakan asal-usul manusia modern di Asia Tenggara. Tokoh-tokoh pendukung teori ini diantaranya adalah Robert Van Helvegen, John Henry Custer,
J.R. Foster, J.R. Logan, Salman Marzuki, dan Muhammad Ali. Dasar memperkuat teori ini adanya kesamaan budaya. Diam. Tua yang ditemukan di Nusantara ternyata memiliki kesamaan tua yang ada di wilayah Asia Tengah. Selain itu, menurut teori ini sebaran bangsa Indonesia terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu adalah ras Proto Melayu yang membawa kebudayaan Neoliter, yang membawa kebudayaan yang ada di daratan Asia, yang menetap di Vietnam, kemudian selanjutnya menggunakan perahu berjadi di daerah yang menggunakan bahasa Champa atau bahasa yang kini digunakan di daerah Kamboja. Karena pada saat ditemukan banyak kosakata bahasa, mulai dari bahasa kesamaan istilah geografis, istilah hewan, dan anak kuno yang digunakan. Kemudian yang kedua, teori Nusantara. Teori ini mengatakan bahwa nenek moyang bahasa Indonesia berasal dari Nusantara itu sendiri. Teori ini oleh Muhammad Yamin, Grace Trapp, Sultan Ahli Tadir Sabana, dan J. Crawford. Kemudian apa yang menjadi dasar teori ini? Menurut teori ini, bangsa Melayu merupakan bangsa yang telah memiliki peradaban tinggi. Pandangan ini didasari oleh bahwa bangsa Melayu sudah mengalami proses budaya yang sangat panjang. Contoh Bahwa istilahnya, intinya bahasa buktinya Melayu ya, yang ada di buktinya ada Nusantara bahasa Melayu di situ. bukan berasal dari bahasa Melayu yang ada di luar. Nah, selanjutnya ada penemuan manusia purba di sini. Dan Homo wajakensis. Terkait ada Homo solvensis, Homo wajakensis ini tidak asing lah, karena di materi sebelum-sebelumnya atau mungkin yang akan selanjutnya ini akan kita bahas sebenarnya. Di wilayah ini itu oleh Harry, yaitu ada teori of Taiwan. Teori ini mencatat bahwa berasal dari Kepulauan Formosa atau Taiwan, di mana teori ini didukung oleh Harry Truman setuju. Itu teori ini didasarkan tidak ada pola, sehingga dari penelitian terhadap 3.000 kemudian ke Australia itu adalah pendekatan pada dasarnya pendekatan di Australia. Terakhir itu adalah teori orang Afrika. Menurut teori ini, Homo sapiens atau manusia modern yang ada di Indonesia bahkan seperti yang berasal dari daratan Afrika. Kemudian di Afrika lah. Baik, sudah ditonton videonya? Kira-kira dia membahas tentang apa, Indri? Migrasi nenek moyang ya Bu ya. Banyak banget. Kira-kira nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, sekarang akan Ibu share link LKPD. Tadi sudah Ibu bentuk 4 kelompok, maka dalam 4 kelompok silahkan kalian diskusikan. Di dalam LKPD itu ada beberapa pertanyaan yang harus menganalisis terkait tentang video, dan juga ada sedikit di dalam modul ajar dan materi Ibu jadikan satu yang sudah Ibu bagikan dengan kalian. Silahkan dikerjakan, Ibu beri waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakannya. Baik, sudah? Oke, sudah semua ya. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan. Coba kelompok 2. Kelompok 2. Nah, ini. Juli baru masuk ya? Dari mana Ya, kok Bu, bisa maaf, Bu. terlambat? Tadi dipanggil wali kelas tadi Bu, ada keperluan sebentar Bu, maaf Bu ya Bu. Oh iya, nggak Lambat Bu. apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita Ya, Bu. diskusi di mana di permasalahannya yang pertama. Coba ada yang bisa mewakili kelompoknya untuk mengemukakan mana yang teori yang paling tepat. Saya Bu, Ya, boleh. Silakan Juli. dari penjelasan Ibu tadi, menurut saya Bu, teori Yunan lah Bu yang paling mendekati atau yang paling tepat dalam penyebaran nenek moyang bisa sampai ke Indonesia Bu. Itu aja Bu. Oke, 100 buat Juli ya. Mungkin ada yang Kasih, punya Bu. pendapat lain. Selain Juli ada teori Yunan, tadi ada teori out of Taiwan, ada out of Afrika, kemudian Nusantara. Kayaknya semuanya sepakat ya kalau teori Nusantara yang paling mendekati kebenaran. Baik, itu yang pertanyaan. Dari Yunan, Bukannya Bu. teori Nusantara ya Bu? Ada yang Nusantara, Menurut, ada yang teori Yunan. Baik, sebelum Ibu jelaskan, ada yang bisa memberikan penjelasan kalau kenapa. Nah, coba sini. Indri tadi mengatakan teori Nusantara. Alasannya kenapa Indri?
Ya, karena kan kalau menurut Mama Yamin itu Mama Yamin mengemukakan ada beberapa pendapatnya, ada 4 kalau nggak salah, sama didukung juga oleh beberapa orang ilmuwan, ada Boris Kerap dengan Cronwell mengatakan bahwasanya yang pertama Aku nggak ada bahwa sambal hijaunya ya, Sam? itu berasal dari Ada manusia dikit. purba jenisnya Aneh Homo deh, di sana sapiens tuh lama-lama males, Mama. Nggak Terus ada sambal bahasa Melayu hijaunya. juga itu kan mirip katanya dengan bahasa Kamboja, Bu. Nah, itu. Oke, berarti Orang ada jual beberapa nasi bahasa yang padang. sama ya. Nah, sekarang di sini coba Ibu luruskan biar kita nggak salah persepsi ketika nanti ketemu di sama ujian. Jawabannya sama. Dari keempat teori itu, teori yang paling mendekati kebenaran itu adalah teori Yunan. Karena kenapa? Kita lihat konteksnya yang sekarang. Di dalam konteks yang sekarang itu adanya kesamaan bahasa yang mungkin sampai sekarang masih dipakai. Kemudian juga adanya kesamaan artefak itu menurut Gelgan. Nah, dari kedua ahli ini itu merupakan bukti kuat. Jadi ada fakta otentiknya dari situ kalau teori Yunan itu paling mendekati kebenaran. Paham ya semuanya ya? Baik. Ya, Bu. Paham, Bu. Kemudian kita lanjut ke rumusan masalah yang kedua. Tadi kita menggunakan model project based learning, maka kalian harus menghasilkan produk, di mana dalam produk di LKPD itu kalian membuat sebuah mind mapping. Kalau Ibu lihat tadi semuanya mind mappingnya benar, sudah baik, ini sudah dikumpulkan semua, itu terkait tentang buat peta ya, jalur masuknya oke, good, di mana dijelaskan juga istilahnya itu budaya apa yang dibawa. Di situ adalah kalau kamu buat di sini ada kebudayaan Dongson, oke, kemudian ada kebudayaan Sahyun Kalanai, kemudian ada juga kebudayaan satu lagi adalah Bakson Hobin ya, oke. Bagus semua, pintar semua anak Ibu, berarti sudah paham ya terkait tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya dari hasil diskusi tadi, hasil pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan hari ini, sebelum kita diskusi, mungkin ada yang bisa menyimpulkan tidak atau yang menanggapi untuk materi yang pelajaran kita hari ini? Apa kesimpulannya materinya? Ayo cepat. Kita zoom lagi, Pak. Nggak kuedit, Ada Pak. beragam teori, Bu. Ada beragam teori tentang Ya, ada asal usul beragam nenek moyang teori. bangsa Indonesia Oke, yang Bu. tersebar, Oke. yang kemudian membuat bangsa Indonesia menjadi beragam bahasa, suku, ras, budaya, dan agama. Itu Oke. tadi seperti teori-teori yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman saya, Bu. Oke, bagus sekali. Terima kasih Puji untuk kesimpulannya. Nah, sekarang apa sih hikmah dari pembelajaran kita ambil, nilai apa yang tercermin atau mungkin di dalam profil pelajar Pancasila itu elemen apa yang muncul di dalam pembelajaran kita hari ini, entah itu dari materi, entah itu dari kegiatan pembelajaran kita. Ayo, selain Puji, siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan Juli. Baik, Bu. Jadi dari materi ini dapat saya simpulkan, satu, saya bisa menambah wawasan tentang asal-usul nenek moyang bahasa Indonesia. Kemudian dari asal-usul tersebut dapat mengetahui corak kehidupan dari segi ekonomi, yaitu dikenal dengan, Bu, karena kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia itu menggunakan jalur laut, Bu, sehingga dapat digunakan untuk sampai hari ini, Bu. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya. Kita sudah dapat kesimpulan, Ya. kita sudah dapat refleksi, dan satu lagi yang perlu kita ingat bahwa dengan adanya keberagaman budaya ini, maka akan memunculkan yang namanya kebinekaan global. Dengan kebinekaan global ini, maka kita harus saling menghargai, saling toleransi. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu share link nanti di dalam psikologi kalian, sama seperti Google Class sebelumnya. Nah, di sini kita gunakan psikologi, di situ silahkan kalian buka linknya, di situ akan Ibu bagikan homework, pekerjaan rumah, silahkan dikerjakan, jangan sampai lewat tenggat waktunya, ya. Juli ya. Bu. Siap, Bu. Maaf, Bu, terlambat ya, Bu. Siap, Bu. Sebagai pekerjaan rumah. Dan untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.